Jadi ini sebetulnya Joko Widodo ini buat saya bukan orang, bukan sosok, tapi sebuah sistem. Oh, Sebuah sistem yang kemudian ada ikon yang memang dicari, yang pada 2014 itu menghipnotis atau membuat terkesima banyak orang. Itu karena ilmu perilaku ini dipakai. Namanya ilmu Maharibian. Maharibian ditemukan oleh seorang profesor namanya Albert Maharibian. Jadi ilmu Maharibian itu menyatakan bahwa sebetulnya orang bisa, katakanlah bisa ikut ya, atau bisa terpengaruh kepada seseorang itu nggak dari voice atau nggak dari verbalnya. Verbal itu cukup 7% aja. Iya, 7% aja. 93% orang bisa mempengaruhi orang itu dengan gesture. Kemudian dengan body language dan dengan face language aja gitu loh. Orang, jadi katakanlah dari, kalau kita lihat ya, bagaimana representasi kognitif atau intelektual dari masyarakat Indonesia, sehingga 50% lebih itu bisa memilih seorang Joko Widodo yang, maaf ya, dari sisi wajahnya itu sangat seperti itu, dari kognitifnya juga sangat sederhana, punya kosakata yang sangat minimal, bajunya pun juga di framing ya, bajunya 100.000, 165. Iya, 165.000, sepatunya saya catat ya, celananya berapa, terus ini, dan dipakai secara konsisten. Itu kemudian itulah yang apa namanya, mengunci sebuah framing yang sangat kuat bahwa Joko Widodo adalah seorang yang sama seperti kebanyakan rakyat Indonesia, dan itulah yang membuat dia menang. Itu ilmunya, ilmu Maharibian. Nah, masalahnya adalah apakah sekarang ini ilmu itu masih bisa dipakai? Oh no, saya mau kasih tahu, 10 tahun rakyat Indonesia itu mencerdas dengan cepat. Gara-gara itu dari keyakinan atau dari satu riset? Hasil riset ya? Iya, riset. Bahwa 10 tahun ini rakyat Indonesia wah hebat nih. Mencerdas dengan cepat. Fast learning gitu. Iya, karena kan ilmu risetnya ini 3 bulan yang lalu ya, dan ini sebenarnya mengikuti dari fenomena ijazah ini ya. Sangat diikuti oleh rakyat. Kami aja kemarin itu barusan tur ke beberapa kota di ini, kita ketemu dengan grassroots. Kita ketemu dengan rakyat bawah. Itu kita tanya sama mereka secara acak. Bagaimana Anda memahami? Ijazahnya palsu. Nah, di atasnya 3 bukan karena yang bertanya dokter, bukan? Kita tanya secara random. Mereka nggak tahu saya. Iya, kita ketemu gitu, kita tanya. Dan ini metodologis ya, artinya kita ngambil pola acak yang terstruktur sehingga kita menghasilkan sebuah simpulan yang logis, yang metodologis gitu ya. Nah, ini untuk menambahkan dari sebuah penelitian berbasis algoritma. Di 3 bulan yang lalu yang dilakukan Adran Emprit itu saya sudah sampaikan ke Mas Reza Indragiri ya. Itu kan sudah terbentuk sebuah pernyataan organik ya. 93% rakyat Indonesia berbasis algoritma menyatakan bahwa ijazah ini palsu.